Saudara, sedikitnya 20 orang anggota Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung atau Wanadri mengarungi derasnya aliran Sungai Kayan di pedalaman Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ekspedisi arus deras Sungai Kayan Wanadri 2025 menempuh jarak sekitar 242 km. Daya tarik alam Borneo yang liar dan memikat, itulah yang menggerakkan langkah Wanadri, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung. Dalam irama deras aliran Sungai Kayan, 20 personel Wanadri menggelar ekspedisi petualangan arus deras bertajuk Ekspedisi Sungai Kayan 2025, menelusuri jejak kehidupan di jantung Kalimantan. Selama 46 hari, para penjelajah dari Wanadri menyusuri aliran Sungai Kayan sejauh 282 km, membelah heningnya rimba Kalimantan dari awal Juni hingga Juli 2025. Sejak berdiri pada 1964, nama Wanadri memang telah mengukir jejak di cakrawala petualangan. Dari menapaki 7 puncak tertinggi di dunia hingga menjangkau pelosok terpencil di dalam negeri. Ekspedisi arus deras Sungai Kayan 2025 adalah wujud semangat yang tak padam. Komitmen untuk menjaga alam seraya membentuk jiwa muda yang tangguh agar turut serta membentuk masa depan bangsa. Bukan untuk menaklukkan alam. Tim ekspedisi membawa niat bakti. Dari Desa Datadian di Kabupaten Malinau hingga ke Longpelban, Kabupaten Bulungan, jejak ekspedisi ini akan menyulam kisah kemanusiaan, alam, dan harapan. Langkah besar ekspedisi dimulai dengan menempuh ribuan kilometer menuju Samarinda, gerbang timur Kalimantan. Dari Samarinda, tim bergerak menyusuri jalur Sungai Mahakam lalu melanjutkan pergerakan dengan melawan arus sungai ke bagian hulu, termasuk menempuh perjalanan darat yang menambah ragam petualangan untuk menjangkau titik awal pengarungan di Desa Datadian. Sungai Mahakam dengan taksi air sebagai urat nadinya menjadi pengantar pertama tim dalam mengantarkan logistik. Moda khas ini adalah satu-satunya akses menuju wilayah-wilayah terpencil, termasuk Desa Datadian, tujuan awal dari perjalanan panjang ini. Dari Longbagun menuju kilometer 122, tim berganti moda ke Longbo. Di titik ini, Sungai Bo mulai memperlihatkan karakternya. Berarus deras, penuh jeram, dan menyajikan tikungan-tikungan tajam yang tak bisa dianggap remeh. Longboat menjadi satu-satunya pilihan yang sanggup menjawab tantangan medan, mengantarkan tim dan logistik menembus hutan yang kian lebat dan sunyi. Dari kilometer 122, perjalanan berlanjut dengan kendaraan 4x4, menembus jalur tanah yang becek, tanjakan curam, lumpur yang dalam, dan cuaca yang tak bisa ditebak. Selama 4 hari 3 malam, roda-roda itu menguratkan jejak di medan yang tak ramah bagi kendaraan biasa. Dalam perjalanan menuju pedalaman Kayan, penjelajah singgah sejenak di Longnawang. Alunan sampai dan kecapi dari Pebetek Bagen berpadu dengan tarian Sanggar Longnawang, menghidupkan kembali kisah-kisah lama yang diwariskan lewat nada dan gerak. Kalau makna tarian ini, setiap kalau ada acara pembukaan panen atau sebelum mau buka acara setelah panen, itulah tarian ini bisa diadakan. Dengar dari ketukan itu aja, dari suaranya burung, bahkan pada saat mereka naik perahu, ada ketukan berdayung, akhirnya begini kaki mereka ketuk, nah, sehingga terjadinya penari. Wanadri juga menggelar pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Datadian. Sebanyak 75 warga diperiksa kesehatannya. Bakti sosial kemarin atau hari ini jadi sangat membantu kami. Jadi dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Desa Datadian mewakili masyarakat mengucapkan sebanyak terima kasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan kegiatan sama ini. Terus kemarin walaupun orang baru, tapi kelihatannya sudah akrab dengan masyarakat. Jadi disambut dengan baik juga oleh masyarakat, dan baru tiba di Desa Datadian langsung terjun dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Jadi kami sangat berterima kasih dan sangat senang menerima. Bakti sosial digelar sebagai salam pembuka bagi masyarakat Datadian
Namun, kisah belum selesai. Di hadapan para penjelajah ini mengalir deras Sungai Kayan. Liar, luas, dan penuh teka-teki. Tim mulai mengarungi arus panjang 30 km menyusuri sungai yang tak hanya membawa air, tapi juga cerita. Di atas sungai yang menyimpan sejarah dan harapan, 13 jiwa menantang arus selama 24 hari dari 7 hingga 30 Juli. 5 penjelajah mengemudikan kayak, 6 bertugas di riverboat pengangkut logistik, dan 2 lainnya mengayuh oarsboat yang bersahaja. Perjalanan ini bukan sekedar pengarungan, melainkan perjumpaan antara manusia, sungai, dan waktu. Dari sinilah petualangan sesungguhnya akan dimulai.